Salam dan bahagia, kembali lagi bersama saya Jeffrey Laoe. Kali ini saya akan memaparkan video tentang koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2. Refleksi model 4P. Yang pertama peristiwa, yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran, yang keempat penerapan ke depan atau rencana. Peristiwa, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 yaitu ketika saya memahami maksud dari filosofi KHD bahwa murid terlahir dengan kodratnya masing-masing sehingga guru hanya bisa menentukan tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut. Saat saya mengetahui bahwa seorang guru penggerak tidak hanya bertugas untuk mendidik murid saja namun juga diharapkan dapat menjalani kelima peran guru penggerak, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai coach bagi guru lain, sebagai pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan juga penggerak komunitas praktisi. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami ialah kita perlu memahami tentang prinsip dasar pendidikan yang menuntun berdasarkan pemikiran KHD agar dapat menerapkan peran guru penggerak secara optimal. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, maka guru penggerak harus memiliki nilai berpihak pada murid reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Inilah kaitan antar modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami. Perasaan, saat momen itu terjadi saya merasa seperti bagaikan terbang ke angkasa. Saya mendapat pencerahan tentang bagaimana menuntun murid tanpa merasa takut gagal dalam mendidik, sebab murid memiliki kodratnya masing-masing. Saya tidak lagi menganggap keberhasilan dalam mendidik diukur dari kecepatan belajar siswa pada aspek kognitif, melainkan melihat semua aspek. Ya, inilah perasaan yang saya alami. Pembelajaran, sebelum momen tersebut terjadi saya berpikir bahwa seorang guru dikatakan gagal dalam mendidik ketika ada muridnya yang mendapat nilai rendah pada mata pelajaran yang ia ampu. Setiap murid adalah sama sehingga saya memberi perlakuan yang sama kepada semua murid tanpa memikirkan kebutuhan belajarnya maupun minat dan bakatnya. Ya, inilah momen-momen yang terjadi ketika saya berpikir, ya, semua guru dikatakan gagal dalam mendidik ketika ada nilai murid yang mendapat rendah. Sekarang saya berpikir bahwa murid terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing, murid memiliki keahlian di bidangnya masing-masing, murid memiliki karakteristik yang beragam, memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Mendidik itu tidak hanya mentransfer ilmu semata, melainkan menuntun murid agar memiliki budi pekerti yang luhur. Guru harus memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid serta memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang pertama, pengembangan diri yang sederhana yang saya lakukan setiap rutin. Yang pertama, melakukan inovasi pembelajaran yang melibatkan murid untuk berperan aktif sebagai subjek pembelajaran serta rutin melakukan refleksi pelajaran. Yang kedua, melakukan pengimbasan kepada guru lain terkait inovasi pembelajaran, pemanfaatan teknologi dalam implementasi kurikulum mereka. Inilah pengembangan diri yang sederhana, konkret dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu penguatan nilai-nilai guru penggerak. Ya, sekian video dari saya. Salam dan bahagia. Terima kasih untuk semuanya.